Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvin Kemal, mewakili kelompok 5. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sort My Trash. Next. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Apriani, Dimas Wahyu Nugraha, saya sendiri Arvin Kemal, Muhammad Rizky Akbar, dan Zuriatun Nafisa. Next. Rancangan teknis kami ada 4 hal, yaitu pendahuluan, daftar aktor, daftar aktivitas, dan rancangan teknis. Next. Pendahuluan akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Akbar. Pada Muhammad Rizky Akbar, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pendahuluan. Jadi pendahuluan ini sortir sampah itu sendiri adalah proses pengelompokan sampah berdasarkan jenis bahan dan sifatnya. Lalu sortir sampah juga merupakan bagian dari program pengelolaan sampah yang baik dan bertanggung jawab. Next. Lalu selanjutnya ada daftar aktor. Nah, jadi di daftar aktor ini kami ada 2 aktor. Yang pertama, kami ada Sri, masyarakat umum, berumur 30 tahun, pekerjaannya ibu rumah tangga, statusnya sudah menikah, tinggalnya di Banda Aceh. Masalah yang dihadapi adalah tidak tahu cara memilah sampah dengan benar, tidak tahu cara mengelola sampah. Solusinya adalah menyediakan sistem pilah sampah, membuat sistem tutorial daur ulang sampah. Lalu selanjutnya ada Jamal dengan umur 37 tahun, pekerjaan karyawan pusat daur ulang. Statusnya sudah menikah, lokasi di Banda Aceh. Masalah yang dihadapi petugas kesulitan saat harus memilah sampah terlebih dahulu. Lalu kurangnya partisipasi masyarakat terkait lokasi tumpukan sampah. Solusinya adalah membuat sistem pilah sampah untuk masyarakat, membuat sistem pengaduan permasalahan tumpukan sampah. Baik, selanjutnya ada daftar aktivitas. Untuk daftar aktivitas di sini, yang pertama yaitu di sini ada daftar aktivitas masyarakat umum, yaitu use case untuk si masyarakat umum itu sendiri. Di mana gambar di sini merupakan use case diagram untuk masyarakat umum. Use case tersebut menjelaskan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat melalui web app Sort My Trash. Di sini terdapat 3 aktivitas utama yang dilakukan, yaitu menyortir sampah, melakukan pengaduan, dan baca edukasi sampah. Untuk aktivitas menyortir sampah mencakup mencari jenis sampah yang diingin sortir setelah sistem nantinya, setelah sistem mengidentifikasi sampah tersebut, masyarakat dapat membaca edukasi terkait sampah yang telah disortir ataupun menghubungi petugas untuk menjemput sampah tersebut. Untuk aktivitas pada edukasi sampah, masyarakat bisa membaca edukasi sesuai pilihan kategori yang ingin dibaca, serta masyarakat dapat juga menambah edukasi terkait sampah tersebut. Selanjutnya di sini ada activity diagram masyarakat, yaitu untuk aktivitas itu yaitu menyortir sampah. Nah, di gambar di sini merupakan aktivitas diagram untuk aktor masyarakat. Aktivitas dimulai dengan membuka web app Sort My Trash terlebih dahulu. Selanjutnya masyarakat diarahkan ke aktivitas membuka fitur sort sampah. Kemudian masyarakat mengidentifikasi nama sampah, lalu masyarakat memilih pencarian jenis sampah. Selanjutnya, sistem akan menampilkan jenis sampah yang akan diidentifikasi. Setelah berhasil selesai disortir, masyarakat dapat membaca edukasi terkait sampah tersebut ataupun dapat menghubungi petugas untuk menjemputnya. Kemudian selanjutnya ada activity diagram untuk aktivitas melakukan pengaduan, di mana gambar di sini merupakan gambar aktivitas diagram masyarakat untuk aktivitas pengaduan, di mana di sini menjelaskan langkah-langkah masyarakat dalam melakukan pengaduan. Setelah login aplikasi, masyarakat dapat memilih fitur pengaduan. Selanjutnya di sini masyarakat harus mengisi deskripsi dan dokumentasi sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh sistem. Setelah melakukan pengaduan, masyarakat tinggal menunggu konfirmasi dari petugas. Jika petugas menerima laporan tersebut, maka pengaduan berhasil. Selanjutnya ada aktivitas diagram untuk aktivitas membaca edukasi sampah, di mana gambar di sini merupakan aktivitas diagram untuk masyarakat dalam aktivitas membaca edukasi sampah. Setelah login web app Sort My Trash, masyarakat dapat membuka fitur edukasi sampah. Nantinya sistem akan memberikan tampilan terkait edukasi sampah, berbagai jenis sampah. Masyarakat dapat membaca edukasi sampah sesuai keinginan.
Masyarakat juga bisa menambahkan edukasi sampah dengan masyarakat dengan edukasi tambahan dengan syarat edukasi tambahan tersebut disetujui oleh petugas. Selanjutnya aktivitas diagram. Nah, yang pertama ada use case diagram untuk petugas. Seperti gambar yang sudah terlampir, gambar itu merupakan use case diagram untuk petugas. Use case tersebut menjelaskan aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh petugas melalui web app Sort My Trash. Untuk aktivitas utama terdiri dari menerima laporan, mendapatkan notifikasi, dan menjemput sampah. Pada aktivitas menerima laporan, di sini petugas dapat mengkonfirmasi laporan terkait tumpukan sampah dan melihat riwayat laporan tersebut. Selanjutnya, pada aktivitas mendapatkan notifikasi di sini, petugas dapat mengkonfirmasi edukasi tambahan dari masyarakat. Selanjutnya, petugas dapat menjemput sampah jika ada masyarakat yang menghubunginya dan dapat juga membatalkan penjemputan jika ada laporan masyarakat yang tidak sesuai. Selanjutnya, pembahasan mengenai activity diagram petugas untuk aktivitas menerima laporan. Gambar di atas merupakan activity diagram petugas dalam aktivitas mendapatkan laporan. Pada activity diagram tersebut, terlihat penjelasan terkait langkah-langkah petugas dalam menerima laporan tumpukan sampah tersebut. Langkah pertamanya yaitu, masyarakat harus membuka web app Sort My Trash dan login sebagai petugas. Selanjutnya, sistem akan menampilkan fitur-fitur yang ada dalam web app Sort My Trash. Kemudian, petugas membuka fitur laporan yang nantinya sistem akan menampilkan deskripsi mengenai laporan tumpukan sampah. Setelah mengkonfirmasi laporan tersebut, petugas akan langsung ke lokasi tumpukan sampah tersebut guna untuk menjemput sampah. Pembahasan selanjutnya mengenai activity diagram petugas dengan aktivitas mendapatkan laporan. Nah, gambar di atas merupakan activity diagram petugas dalam aktivitas mendapatkan notifikasi melalui web app Sort My Trash. Pada activity diagram tersebut terlihat penjelasan terkait langkah-langkah petugas mengkonfirmasi edukasi tambahan melalui notifikasi pada web app Sort My Trash, di mana petugas di sini dapat menolak atau menerima edukasi tambahan dari masyarakat. Jika petugas menyetujuinya, maka sistem akan secara otomatis menambahkan edukasi tersebut. Selanjutnya mengenai activity diagram petugas 3 dengan aktivitas penjemputan sampah. Gambar tersebut merupakan activity diagram petugas dalam aktivitas menjemput sampah. Pada activity diagram tersebut terlihat penjelasan terkait langkah-langkah petugas dalam menjemput sampah, di mana setelah login web app Sort My Trash, petugas dapat mengkonfirmasi permintaan penjemputan melalui fitur jemput sampah. Jika petugas menyetujui permintaan tersebut, maka sistem akan memberikan detail lokasi penjemputan sampah. Selanjutnya pada bagian rancangan teknis. Pada rancangan teknis terdapat gambaran umum sistem, yaitu berupa deployment diagram. Di dalam deployment ini terdapat 3 buah node, yaitu web application, DB server, dan user client. Di dalam user client terdapat subnode, yaitu web application, yang di dalamnya terdapat HTML, CSS, dan JavaScript. Yang di dalam node web application terdapat subnode, yaitu aplikasinya sendiri, yaitu Sort My Trash. Di dalam database server terdapat 2 buah subnode, yaitu Mongo Database dan Localhost, yang dimana user client dan web application terhubung melalui HTTPS. Selanjutnya pada komponen-komponen utama sistem. Di sini terdapat dua buah komponen, yaitu front end dan back end. Di dalam front end terdapat web application masyarakat yang berisi REST client, controller, dan view. Dan web application petugas berisi REST client, controller, dan view juga. Selanjutnya pada bagian back end, pada bagian servernya terdapat RESTful API masyarakat dan RESTful API petugas yang terhubung kepada controller.
Selanjutnya dari kontrol tool tersebut ke dalam database yang berisi entiti masyarakat dan entiti petugas. Selanjutnya pada bagian struktur sistem aplikasi, pada web application ini terdapat GUI, folder GUI yang mengarah pada sorting sampah dan user, di mana user ini berisi masyarakat dan petugas. Pada bagian petugas berisi detail petugas dan benefit petugas. Pada bagian masyarakat berisi detail masyarakat dan benefit masyarakat. Pada bagian sorting sampah memiliki turunan yaitu sampah yang dibagi menjadi dua, organik dan anorganik. Pada bagian organik berisi kertas, kardus, dan plastik, dan anorganik, elektronik, aluminium, dan besi. Baiklah, kelas diagram. Aplikasi Sort My Trash memiliki banyak kelas yang akan dipakai. Yang pertama ada kelas user yang memiliki anak kelas yaitu daftar user yang meminta username dan password dan memiliki fungsi daftar. Di kelas beranda akan meminta user ID, username dan password dan yang terdapat pada kelas user tadi. Dan kelas beranda memiliki 4 fungsi, yaitu sorting sampah, edukasi sampah, pengaduan sampah, dan jemput sampah. Pada sorting sampah hanya meminta satu atribut, yaitu nama sampah. Sorting sampah memiliki satu fungsi, yaitu sortingnya. Saat memanggil fungsi tersebut akan memanggil kelas sampah. Yang dalam kelas sampah ada atribut ID sampah, nama sampah, jenis sampah, dan kelas sampah tersebut mempunyai fungsi cek jenis sampah yang akan mengambil kelas lain yaitu organik dan anorganik. Baik, kembali ke beranda ada fitur edukasi sampah. Di fitur edukasi sampah akan dimintai 3 atribut yaitu ID sampah, nama sampah, dan deskripsi sampah. Atribut ini pun merujuk kepada kelas sampah yang akan memberikan ID, nama, dan deskripsinya. Di kelas ini ada 2 fungsi yaitu tambah edukasi dan hapus edukasi. Fungsi ketiga di kelas beranda yaitu pengaduan sampah. Pengaduan sampah memiliki atribut ID pengaduan, gambar, lokasi, dan permasalahan. Kelas ini juga memiliki fungsi yaitu bertambah pengaduan. Fungsi terakhir yang ada di beranda ialah jemput sampah. Jemput sampah memiliki 4 atribut yaitu ID jemput, gambar, lokasi, permasalahan. Kelas ini memiliki satu fungsi yaitu tambah jemput. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili kelompok saya meminta maaf apakah ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.